Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nur Maulidia. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan audio visual. Hai semuanya, selamat pagi. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai pola keberlanjutan sejarah. Ada yang tahu nggak pola keberlanjutan sejarah itu apa? Nah, kalau kalian tidak mengerti pola keberlanjutan sejarah, saya akan menjelaskan apa sih pola keberlanjutan sejarah itu. Nah, pola keberlanjutan sejarah adalah rangkaian peristiwa yang terjadi secara keberlanjutan dan berkala di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Setelah ada pola keberlanjutan, pastinya ada dong contoh dari pola keberlanjutan sejarah. Sekarang saya akan menjelaskan atau mengambil salah satu contoh dari keberlanjutan sejarah, yaitu contoh proses evolusi manusia. Proses evolusi manusia adalah proses yang terjadi pada primata yang mengarah pada munculnya manusia modern yang beristilah manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Maka dari itu, para ahli sejarah menyebutnya sebagai prehistoric people atau manusia praaksara. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia beserta ciri-cirinya. Yang pertama itu Ardipithecus ramidus. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur. Ardipithecus ramidus ini sering dipanggil dengan julukan Ardi. Bagian tubuhnya itu yang ditemukan berupa tengkorak, gigi, tulang, panggul, tangan, dan kaki. Ardipithecus ramidus ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tinggi sekitar 120 cm. Yang kedua, beratnya itu rata-rata 50 km. Yang ketiga, kapasitas otaknya itu kecil, antara 300 dan 350 cc. Yang keempat, giginya itu berseri dan taringnya itu sangat besar. Yang terakhir, otot kakinya besar. Setelah itu ada Australopithecus. Nah, jenis manusia purba ini banyak ditemukan di Afrika dengan penemuan yang berbeda. Tetapi tidak di Afrika saja manusia purba ini. Manusia purba ini ditemukan di Indonesia. Jadi, jenis manusia purba Australopithecus ini dibagi menjadi beberapa jenis manusia purba. Yang pertama, Australopithecus africanus. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Setelah itu, Australopithecus africanus ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tinggi 1,5 meter. Yang kedua, volume otaknya itu 450 sampai 600 cc. Yang ketiga, memiliki tubuh yang ramping. Yang keempat, bentuk kakinya itu menunjukkan kalau dia sudah berjalan tegak. Yang terakhir, Australopithecus ini jantan lebih besar dalam ukuran tubuh 20-40% lebih tinggi, 30-40% lebih berat dari perempuan. Selanjutnya, Australopithecus robustus. Fosil ini ditemukan di Afrika Selatan yang memiliki badan tegap. Tubuhnya itu mirip dengan Australopithecus africanus. Hidupnya itu antara 1,5 juta tahun yang lalu. Australopithecus robustus ini mempunyai ciri-ciri.
Yang pertama, gigi dan tulang rahangnya itu lebih kuat. Yang kedua, berjalannya dengan dua kaki dan tegak seperti manusia. Halnya seperti manusia lah ya. Yang ketiga, badannya lebih besar dan kekar. Yang keempat, wajahnya itu datar, tidak memiliki kening. Yang kelima, memiliki tulang alis yang besar. Yang keenam, volume otaknya itu sekitar 525 cc. Yang ketujuh, umurnya itu sekitar 2,0 sampai 1,0 juta tahun. Selanjutnya, Australopithecus afarensis. Fosil ini ditemukan di wilayah Afrika Timur. Penemuan fosil yang terkenal adalah fosil berjenis kelamin perempuan. Fosil ini terkenal dengan sebutan yaitu Lucy. Australopithecus afarensis ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, giginya bertaring besar dan lapisan giginya yang tebal. Yang kedua, tinggi badan laki-laki itu sekitar 151 cm dan yang perempuan itu 105 cm. Yang ketiga, tubuhnya ramping. Yang keempat, tangan relatif panjang. Yang kelima, tulang jari membengkok dan ibu jarinya pendek. Selanjutnya, Australopithecus boisei. Australopithecus boisei ini cukup mirip dengan Australopithecus robutus, tetapi wajahnya lebih besar. Fosil ini ditemukan di Omo, di Ethiopia, dan Koobivora di Kenya serta di Tanzania, Afrika Timur. Australopithecus boisei ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki geraham yang besar yang berukuran 0,9 inci. Yang kedua, volume otaknya itu sekitar 410 sampai 530 cm. Yang ketiga, mukanya itu lebar dan datar. Yang keempat, bentuk kepalanya itu ada yang lonjong, ada yang bundar, dan ada yang sedang. Yang kelima, berhidung sedang dan memiliki mulut yang menonjol. Yang terakhir, tinggi badan laki-lakinya itu sekitar 137 cm dan yang perempuan itu 124 cm. Selanjutnya, Australopithecus anamensis. Fosil ini ditemukan di wilayah Kanapoy di Danau Turkana Timur. Australopithecus anamensis ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki gigi taring yang besar. Yang kedua, lapisan giginya itu tebal. Yang ketiga, tinggi badan laki-laki itu sekitar 151 cm dan perempuannya itu sekitar 105 cm. Selanjutnya, Meganthropus palaejavanicus. Jenis manusia purba dari golongan Australopithecus ini ditemukan di Indonesia. Fosil ini dinamai dengan sebutan mega karena ukurannya yang besar, paling besar dibandingkan fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Meganthropus palaejavanicus ini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, berbadan tegap. Yang kedua, tonjolan tajam di belakang kepala. Yang ketiga, bertulang pipi tebal. Yang keempat, tonjolan kening yang mencolok. Yang kelima, tidak berdagu. Yang keenam, gigi dan rahang itu sangat besar dan kuat. Selanjutnya, Homo. Jenis manusia Homo ini
perubahan paling mendasar pada jenis manusia purba, yang dimana manusia ini kemampuannya bisa berjalan tegak. Fosil Homo diyakini oleh para ahli sebagai peralihan manusia purba ke manusia modern. Yang pertama ada Homo erectus. Jenis manusia purba ini ditemukan di beberapa tempat di dunia, antara lain di Afrika, Indonesia, Tiongkok, Cina, dan di Eropa. Fosil Homo erectus di Indonesia dikenal dengan nama Pithecanthropus erectus. Diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Homo erectus ini mempunyai ciri fisik. Yang pertama, memiliki volume otaknya sekitar 750-1350 cc. Yang kedua, memiliki tinggi badan sekitar 165-180 cm. Yang ketiga, memiliki postur tubuh yang tegap. Yang keempat, mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang kuat. Yang kelima, mempunyai hidung yang tebal. Yang terakhir, memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Selanjutnya ada Homo neanderthalensis. Kelompok manusia purba ini ditemukan di Eurasia, dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Dinamakan Neanderthal karena sesuai dengan lokasi tempat pertama kali ditemukannya, yaitu di Jerman, Neanderthal atau lembah Neander. Homo neanderthalensis ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk dagu tipis, dahi rendah. Yang kedua, terdapat sebuah ukuran otak yakni sekitar 1400 hingga 1500 cc. Yang ketiga, mempunyai sebuah kerangka yang lebih dari pada orang modern. Maksudnya itu mempunyai sebuah kerangka yang lebih kuat daripada orang modern yang seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya memiliki ukuran tinggi sekitar 152-156 cm untuk wanita dan 165-168 cm itu untuk pria. Yang terakhir memiliki rahang menonjol. Selanjutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern seperti kita sekarang ini. Homo sapiens ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc. Sangat besar ya. Selanjutnya tinggi badannya itu antara 130 sampai 210 cm. Yang terakhir, berat badannya itu antara 30 sampai 150 kg. Bagaimana? Seru tidak belajar tentang evolusi manusia? Pastinya seru dong. Sudahi kita belajar hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Sudah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai audio visual. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.